Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Mandasi dengan NIM 2214101006. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perikatan. Yang pertama yaitu pengertian dari hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan suatu kaedah-kaedah yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu itu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lainnya itu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Yang kedua yaitu sumber hukum perikatan. Sumber hukum perikatan terdapat dalam pasal 1233 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa perikatan itu lahir karena adanya suatu persetujuan atau perjanjian. Sumber hukum perikatan juga terdapat di dalam jurisprudensi, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, serta ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga yaitu subjek perikatan atau para pihak. Kreditur merupakan suatu badan usaha atau seseorang individu yang meminjamkan uang kepada badan usaha atau klien perorangan yang membutuhkan uang. Debitur merupakan lembaga yang berhutang atau orang yang berhutang kepada orang atau lembaga lainnya. Dalam subjek perikatan, debitur merupakan subjek dari hukum perikatan tersebut. Yang keempat yaitu objek perikatan. Objek perikatan yaitu sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak yang di dalam perjanjian itu, yang sering disebut dengan prestasi dalam perikatan, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk memberikan sesuatu, yang kedua untuk berbuat sesuatu, yang ketiga untuk tidak berbuat sesuatu. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis perikatan. Yang pertama ada perikatan menurut isi prestasinya. Yang pertama yaitu perikatan positif dan negatif. Perikatan positif yaitu perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata, misalnya memberi atau berbuat sesuatu. Yang selanjutnya yaitu perikatan negatif adalah perikatan yang prestasinya tidak berbuat sesuatu atau tidak nyata. Yang kedua yaitu perikatan sepintas lalu atau berkelanjutan. Pemenuhan prestasi yang cukup dengan satu perbuatan saja, misalnya perikatan untuk menyerahkan barang yang dijual atau membayarnya, itu adalah perikatan sepintas lalu. Yang kedua yaitu perikatan berkelanjutan adalah perikatan di mana prestasinya bersifat terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, misalnya perikatan yang timbul dari sewa-menyewa atau persetujuan kerja. Yang ketiga yaitu perikatan alternatif, di mana debitur berkewajiban melaksanakan satu atau dua lebih prestasi yang dipilih. Yang keempat yaitu perikatan fakultatif, yaitu suatu perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi di mana debitur dapat menggantikan dengan prestasi yang lainnya. Yang kelima yaitu perikatan generik dan spesifik. Perikatan generik di mana objeknya menurut jenis dan jumlahnya. Perikatan spesifik perikatan yang objeknya ditentukan secara terperinci. Baik, yang bagian B yaitu perikatan menurut subjeknya. Yang pertama yaitu perikatan bersyarat. Perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu syarat adalah peristiwa yang akan datang dan belum pasti terjadi. Syarat dibedakan menjadi atas 2 macam. Yang pertama yaitu syarat yang menangguhkan atau syarat tangguh. Artinya apabila syarat tersebut dipenuhi atau maka perikatannya menjadi berlaku. Yang kedua yaitu syarat memutuskan atau membatalkan, syarat batal. Apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perikatannya menjadi putus atau batal. Perikatan yang dengan ketetapan waktu. Yang pertama yaitu perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada waktu tertentu atau dengan peristiwa tertentu yang pasti terjadi. Perikatan dapat sekaligus ditentukan mulainya dan berakhirnya, yaitu sewa-menyewa dimulai sampai 1 tahun lamanya. Jika tidak ditentukan mulainya kapan, maka perikatan segera berlaku dan dengan kreditur segera meminta pemenuhannya. Yang ketiga yaitu perikatan tanggung-menanggung atau tanggung-renteng. Yang keempat, perikatan dengan ancaman hukuman. Yang kelima yaitu perikatan murni. Baik, yang selanjutnya yaitu asas dalam perjanjian. Asas dalam perjanjian yang pertama yaitu asas perjanjian
bersifat mengatur. Asas perjanjian bersifat mengatur atau sering disebut dengan voluntary rights optional law berlaku sebagai asas dalam perjanjian. Makanya adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum seperti pengaturan tentang para pihak dalam perjanjian. Yang kedua adalah asas freedom of contract. Asas ini diartikan sebagai asas kebebasan berkontra merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontra yang bersifat mengatur. Asas ini maksudnya adalah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk berbuat atau untuk tidak berbuat perjanjian serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya sendiri. Yang ketiga yaitu asas konsensual. Asas ini bermakna bahwa dengan telah dibuatnya perjanjian atau suatu kata lain dengan telah bersepakatannya para pihak, maka perjanjian tersebut sah atau mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata. Asas yang keempat yaitu pacta sunt servanda, yaitu janji itu mengikat. Asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang terakhir yaitu asas obligator. Asas ini memberikan pengaturan bahwa jika kontrak telah dibuat maka para pihak adalah terikat, tetapi keterikatannya tersebut hanyalah sebatas timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing, sedangkan pemenuhan prestasinya belum dapat dilakukan atau dilaksanakan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari perjanjian. Bagian-bagian dari perjanjian yang pertama yaitu bagian dari perjanjian esensialia, merupakan bagian utama dari suatu kontrak. Bagian ini harus ada misalnya bagi tentang harga atau suatu kontrak jual beli. Yang kedua yaitu bagian dari perjanjian naturalia. Bagian ini merupakan bagian dari kontrak yang telah diatur oleh aturan hukum. Yang ketiga yaitu bagian dari perjanjian yang accidentalia. Bagian ini merupakan bagian dari kontrak yang tidak mendapatkan pengaturan dalam hukum, namun diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat sah perjanjian. Yang pertama yaitu syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata. Yang pertama yaitu konsensus, disebut juga kesepakatan berkehendak. Yang kedua yaitu cakap atau wenang berbuat. Yang ketiga yaitu perihal tertentu. Yang keempat yaitu kausal halal. Terdapat juga berdasarkan pasal 1338 serta 1339 KUHP Perdata. Yang pertama yaitu syarat itikat baik. Yang kedua yaitu syarat sesuai dengan kebiasaan. Yang ketiga syarat sesuai dengan kepatutan. Yang keempat itu syarat sesuai dengan kepentingan umum. Yang selanjutnya itu syarat sah khusus. Yang pertama adanya syarat tertulis untuk kontrak tertentu. Yang kedua yaitu syarat akte notaris untuk kontrak tertentu. Yang ketiga yaitu syarat akte pejabat untuk kontrak tertentu. Yang terakhir yaitu syarat izin dari yang berwenang. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi yuridis perjanjian. Bentuk dari konsekuensi yuridis perjanjian yang pertama yaitu batal demi hukum atau sering disebut dengan netig, null, dan void. Hal ini terjadi karena dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perihal tertentu serta kausal yang halal. Yang kedua yaitu dapat dibatalkan atau vernetikbar voidable apabila syarat subjektif yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang kesepakatan berkehendak dan kecakapan berbuat tidak dipenuhi. Yang ketiga yaitu perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau unfixable. Yang keempat yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif ini timbul apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat seperti perjanjian atau pelaporan kepada instansi terkait. Selanjutnya yaitu hapusnya atau berakhirnya perikatan. Menurut pasal 1381 Perdata yang mengatur 10 cara penghapusannya perikatan. Yang pertama yaitu karena pembayaran.
Yang kedua yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan. Yang ketiga yaitu pembaharuan hutang. Yang keempat, perjumpaan hutang atau kompensasi. Yang keempat yaitu perjumpaan hutang atau kompensasi. Yang kelima, pencampuran hutang. Yang keenam, pembebasan hutang. Yang ketujuh yaitu musnahnya barang yang dihutang. Kedelapan yaitu kebatalan. Yang kesembilan, berlakunya syarat pembatalan. Yang kesepuluh, lewat waktu. Dan pemaparan materi dari saya mengenai hukum perikatan, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.